Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, terkhususnya kepada anak bapak yang akan mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dalam pertemuan kali ini, kita membahas tentang pluralitas di Indonesia. Tujuan pembelajaran dari ini supaya anak bapak mengetahui bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Entah itu keberagaman dari pekerjaan, budaya, suku, ataupun agama. Pluralitas ini berarti kemajemukan, berasal dari bahasa Inggris yaitu plural yang berarti jamak. Sedangkan dalam bahasa lain pun keberagaman budaya sering disebut sebagai bahasanya yaitu multikultural. Anak bapak pasti sering atau bahkan pernah mendengar kata multikultural. Multikultural ini merupakan bahasa Inggris di mana multi yang berarti lebih dari satu, sedangkan kultural yang berarti budaya. Jadi multikultural ini bisa dikatakan sebagai budaya yang lebih dari satu. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa bangsa Indonesia terkenal akan keberagamannya, baik itu keberagaman agama, budaya, pekerjaan, ataupun suku bangsa. Jadi dalam materi kali ini Bapak akan menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan sehingga negara lain atau bangsa lain mengatakan bahwa Indonesia itu beragam. Yang pertama, yaitu perbedaan agama. Setiap bangsa tentu memiliki kepercayaannya masing-masing, memiliki agama yang masing-masing. Yang dipercaya bisa membawanya ke alam yang menurutnya baik. Tidak luput juga kita tahu bahwa di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang disahkan oleh bangsa Indonesia atau oleh pemerintahan Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam ini merupakan agama yang memiliki pemeluknya di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia banyak memeluk agama ini. Agama Islam ini sendiri merupakan agama yang mungkin menjadi mayoritas di Indonesia, dan pada tahun 2010 riset dilakukan dan didapat mengetahui bahwa 82,7% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Jadi bisa anak bapak simpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Yang selanjutnya agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan ini merupakan agama yang dibawa oleh bangsa Belanda atau bangsa kolonial dan dikenalkan ke bangsa Indonesia sehingga pengikutnya ada di Indonesia. Dan selanjutnya adanya agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik ini masuk ke Indonesia pada abad ke-18 dan dibawa juga oleh bangsa kolonial yang menjajah Indonesia, sehingga pengikutnya juga ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini merupakan agama yang awal Masehi sudah masuk di Indonesia. Mungkin anak bapak sudah kenal agama Hindu ataupun agama yang telah bapak sebutkan tadi. Agama Hindu ini merupakan agama yang dianut oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Jadi tak jarang anak bapak mengetahui atau orang berbicara bahwa agama Hindu atau kerajaan Hindu telah banyak di Indonesia, karena awal masuknya pun dari awal. Selanjutnya agama Buddha. Agama Buddha ini merupakan agama yang selaras masuknya dengan agama Hindu. Agama Buddha ini memiliki pusat agamanya di Kerajaan Sriwijaya, dan ini merupakan pusat agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu ini merupakan agama yang telah lama juga ada di Indonesia. Dapat diketahui dari penemuan-penemuan kelenteng yang ada di Indonesia, seperti adanya kelenteng Ban Hiong Kiong di Manado pada tahun 1819. Nah, anak bapak, dari 6 agama tadi atau dari perbedaan agama tadi, kita dapat mengetahui bagaimana keberagaman budaya di Indonesia, keberagaman agama di Indonesia sangat ada atau banyak keberagamannya. Tidak hanya agama Indonesia memiliki satu agama,
tidak hanya itu, melainkan banyak perbedaannya. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini tidak luput dari penemuan karya yang berbeda-beda di setiap wilayah. Tentu anak bapak mengetahui bagaimana karya dari Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua pasti berbeda. Itulah yang disebut keberagaman. Dari perbedaan karya ini, ada faktor yang mempengaruhi dari perbedaannya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perbedaannya yaitu keadaan alam. Tentu anak bapak mengetahui, oh pak, gimana keadaan alam bisa mempengaruhi budaya atau hasil karya dari setiap daerah? Tentu bisa. Wilayah yang berbeda, wilayah yang memiliki sebagian besar pegunungan, tentu beda karyanya dengan wilayah pesisir. Budayanya pun berbeda. Jadi dapat diketahui bahwa keadaan wilayah dapat mempengaruhi perbedaannya, karena kita tidak mungkin memiliki satu pemikiran, satu ide, atau suatu kebiasaan yang sama. Karena ini berhubungan dengan perbedaan agama tadi. Setiap agama memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Tentu di setiap daerah juga memiliki kebiasaan berbeda-beda dari nenek moyangnya atau leluhurnya zaman dahulu. Sehingga keberagaman karya ini menjadi salah satu bukti keberagaman di Indonesia. Jadi dapat bapak simpulkan bahwa perbedaan karya atau perbedaan budaya ini dipengaruhi oleh dua faktor tadi. Yang pertama faktor wilayah, yang kedua faktor agama. Ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi terciptanya budaya di suatu daerah. Selanjutnya, anak-anak bapak, kita membahas tentang perbedaan suku bangsa. Anak bapak mungkin tahu, setiap wilayah di Indonesia memiliki suku yang berbeda-beda, memiliki pecahan suku yang berbeda-beda, sehingga pecahan suku inilah yang menjadi keberagaman, dan ini menjadi tolak ukur atau penilaian kita bagaimana toleransi di Indonesia itu ada. Tentu kita tidak tahu kita lahir dari suku mana, atau kita tidak bisa terlahir atau kita ingin lahir di suku ini, tidak. Kita dilahirkan dari suku yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita dari dalam kandungan merequest, oh kita lahir harus dari suku ini. Tidak mungkin. Jadi, dimanapun kita dilahirkan, maka kita mengikut suku tersebut, kita mengikut kebiasaan tersebut, sehingga kita bisa menjadikan kebiasaan kita tidak sebagai tolak ukur perbandingan, tapi tolak ukur bagaimana keberagaman itu ada, meninggikan sifat toleransi kita, meninggikan sikap kesaudaraan kita. Dan itu kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tidak tetap satu. Yang selanjutnya yaitu perbedaan pekerjaan. Ini juga berpengaruh pada faktor wilayah dari kehidupan itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan anak bapak sekalian, orang yang hidup atau lahir di pesisir pantai tidak menutup kemungkinan dia bisa bertani, dan begitu pun sebaliknya. Orang yang lahir di pegunungan tidak menutup kemungkinan dia sebagai nelayan. Di sungai pun kita bisa sebagai nelayan, menangkap ikan dengan cara tradisional, tidak harus ke laut. Dan begitu pun orang yang di pantai tidak harus ke gunung juga untuk bertani. Dan pada zaman sekarang ini, anak bapak mungkin mengetahui bahwa pekerjaan orang yang di pesisir pantai dengan orang yang di pegunungan tidak hanya sebagai petani dan nelayan, sekarang bisa sebagai pekerjaan kantoran, bisa sekarang sebagai pekerjaan pengusaha atau distributor lainnya. Sehingga pada zaman yang modern ini tidak ada lagi orang yang memiliki suatu ketidakmungkinan dalam pekerjaan. Akan tetapi anak bapak sekalian harus mengetahui juga bahwa
asal menjadi tolak ukur dari simbol. Maksud Bapak itu tersebut begini. Kalau orangnya lahir di pesisir pantai, tentu ada pembelajaran dari dini atau dari dia usia muda sebagai nelayan. Sebagai contoh, cara atau bagaimana tata cara menangkap ikan dengan baik, memancing ikan dengan baik. Jadi, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir ataupun di daerah pegunungan memiliki pekerjaan yang saling mengisi kekosongan. Kalau zaman dahulu seperti ini, tapi kalau zaman sekarang berbeda pula lagi. Jadi ini tergantung karena perubahan zaman. Cuman keberagaman itu dan simbol itu tetap ada, bahwa masyarakat pesisir sebagai nelayan, masyarakat pegunungan sebagai bertani, dan sering bertemunya di pasar. Mungkin Anda Bapak tahu bahwa ada pepatah juga atau kata-kata mungkin dalam ikan yang di laut, asam yang di gunung bertemu di pasar. Nah, inilah suatu perbedaan. Di pasar tersebut memiliki perbedaan, adanya orang pesisir yang berjualan di sana, adanya orang pegunungan yang berjualan di sana. Ini merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi dari keberagaman ini. Anak Bapak mungkin mengetahui atau belum mengetahui bagaimana sih Pak fungsi dari keberagaman budaya ini? Bagaimana sih Pak fungsi dari perbedaan ini? Sekarang Bapak kasih tahu. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik negara lain. Indonesia dikenal sebagai negara yang beragam, membuat negara lain bertanya-tanya apa sih keberagaman negara Indonesia, sehingga dia dicap sebagai negara yang sangat beragam. Jadi ini menjadi daya tarik, menjadi penasaran bangsa lain kepada bangsa kita, sehingga keberagaman budaya ini sebagai tolak ukur daya tarik bangsa lain untuk datang ke negara kita, untuk mengetahui apa benar negara kita memiliki keberagaman budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Bapak mau menjelaskan kepada anak Bapak sekalian. Budaya nasional. Setiap orang memiliki budaya, memiliki karya, memiliki budaya dan karya yang bisa bersaing di tingkat nasional. Tidak kalah dalam memiliki keindahan, artefak ataupun lainnya. Jadi, berhubung dengan yang pertama tadi, menjadikan karya ini sebagai atau menjadikan budaya ini sebagai hal yang nasional, maka ada pameran yang diadakan untuk memperkenalkan budaya dengan tujuannya yaitu memberitahu atau mengumumkan bahwa inilah keberagaman yang ada di Indonesia. Pada pementasan tersebut diundang semua budaya, diundang semua keberagaman, dan dipentaskan dalam suatu aksi, mungkin dalam pentas seni budaya. Dan ini menjadi salah satu daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia dan menyaksikan bagaimana sih budaya di Indonesia itu sendiri. Dan selanjutnya anak Bapak, tertanamnya jiwa toleransi. Tadi Bapak juga menyinggung bagaimana jiwa toleransi akan timbul dari keberagaman ini. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol ikatan batin dari semua masyarakat Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan keberagaman ini, maka kita seharusnya bersatu, berdamai, adanya toleransi yang tinggi. Tidak menjadikan ini sebagai suatu pemecah belah atau suatu hal yang akan membubarkan bangsa Indonesia. Selanjutnya, anak Bapak sekalian, adanya mendorong inovasi kebudayaan. Maksud dari mendorong inovasi kebudayaan ini supaya adanya gaya baru atau style baru dari setiap karya, dari setiap budaya. Jadi inovasi dari budaya ini menjadikan budaya tersebut sebagai budaya yang sangat dikenal atau sebagai budaya yang memiliki simbol atau gaya yang berbeda, sehingga di setiap budaya memiliki
suatu simbol atau keunikannya tersendiri yang menjadikan itu sebagai inovasi dari budayanya, sehingga budayanya dapat dikenal di negaranya maupun di negara luar. Jadi anak Bapak sekalian, dapat Bapak simpulkan bahwa pembelajaran pluralitas ini, khususnya pluralitas di Indonesia ini, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan kepada kalian dengan tujuan supaya Ananda tahu atau anak Bapak semua tahu bahwa di Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak, di mana keberagaman ini tidak hanya sebagai unsur dari daya tarik orang luar, melainkan juga sebagai ajang untuk tertanamnya jiwa toleransi antar kita, supaya kita tidak ada perdebatan dan tidak terjadi perpecahan. Dan ini juga Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini, semua perbedaan yang ada di negara ini jangan jadikan sebagai ajang pemecah belah, tapi jadikanlah sebagai ajang persatuan yang rekat dan sesuai dengan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari Bapak. Semoga anak-anak Bapak paham akan pembelajaran atau materi yang Bapak sampaikan tadi. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.